Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin. Kali ini saya mau memberikan ucapan selamat Hari AIDS sedunia. Seperti yang Z-Friends sudah ketahui bahwa setiap tanggal 1 Desember untuk setiap tahunnya selalu dirayakan sebagai Hari AIDS sedunia. Ada apa ya? Kenapa harus dirayakan? Sekali lagi sebenarnya ini untuk menghilangkan stigma. Ya gitu deh Z-Friends, supaya tidak ada stigma di antara kita. Artinya semua orang yang menderita HIV/AIDS bisa mendapatkan layanan yang terbaik ya, bahkan sudah bisa dijangkau. Nah, jangan sampai layanan-layanan yang sudah bisa dijangkau ini untuk mereka-mereka yang terkena HIV positif malah tidak dijangkau karena adanya stigma, karena dibilang ini adalah penyakit kutukan gitu ya, karena ada orang-orang yang menjauhi mereka-mereka yang ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Jadi pada dasarnya kalau kita semua sadar dan sering mengupdate status kesehatan seksual kita jadi akan menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga tidak mengganggu kesehatan orang lain. Kenapa sih kita mesti mengupdate status kesehatan seksual kita? Supaya kita tahu, kita kan sering tuh mengupdate status kita di sosial media ya, untuk tahu bagaimana kondisi kita. Masa sih kesehatan seksual kita tidak mau? Nah, seperti yang Z-Friends sudah lihat di semua video-video saya, bahwa berapa banyak ya saya mengunjungi dan bercerita mengenai HIV/AIDS, terutama ketika saya mengunjungi puskesmas. Nah, sekarang di seluruh Indonesia sudah ada layanan yang inklusif ya, khusus untuk update kesehatan seksual kamu, baik infeksi menular seksual ya, termasuk juga HIV/AIDS. Misalnya sekarang sudah banyak sekali di semua puskesmas di seluruh Indonesia itu sudah ada tes VCT, VCT ya. Bisa jadi ketika Anda malu datang, misalnya Anda mau bilang mau tes HIV, mungkin Anda risih, Anda bisa bilang aja saya mau tes VCT Pak gitu. Nah, biasanya itu sudah paham ya di depan gitu ya. Misalnya kenapa? Ya saya mau mengupdate status kesehatan seksual saya. Dan jangan khawatir jika kamu ternyata reaktif atau positif HIV ya, hidup kamu tidak berakhir di situ, masih banyak hal-hal yang bisa kamu lakukan ke depannya. Terutama saya mungkin mau bercerita tentang salah satu teman saya. Dia sudah HIV positif sejak tahun 2012 karena bertukar jarum suntik gitu ya. Terus gitu pada waktu itu tahun 2012 dia tidak langsung dikasih ARV, antiretroviral virus gitu ya. Ini dimana obat ini harus diminum seumur hidup ya oleh mereka-mereka yang HIV positif. Nah, karena pada waktu itu dianggap mereka-mereka yang CD4-nya atau kekuatan tubuhnya kita gitu loh ya, istilahnya masih sekitar 200 sampai 500, itu dianggap tidak usah aja gitu ya untuk minum. Nah, kalau sekarang semua orang yang HIV positif berapapun CD4-nya itu harus menekan jumlah virusnya ya. Jadi berapapun dia CD4-nya dia harus meminum ARV. Nanti setelah 6 bulan misalnya Anda mengambil obat di puskesmas yang sama secara disiplin ya, nanti 6 bulan kemudian Anda bisa melakukan tes viral load, di mana tes viral load itu jumlahnya ya bisa menekan jumlah virus sehingga Anda bisa hidup sehat gitu ya. Nah, di mana pada saat hidup sehat itu bisa membantu sekali supaya Anda bisa hidup normal. Seperti apa sih yang namanya hidup sehat dan hidup normal itu? Misalnya itu akan sangat membantu jika Z-Friends terutama kayak teman saya ini ya, dia ingin menikah gitu ya. Nah, gimana caranya dia bisa menikah dan punya anak tanpa menjangkitkan ini gitu kepada istrinya gitu ya, atau juga kepada calon anaknya nanti? Itu bisa sekali, termasuk ketika Anda perempuan ya, Anda ingin hamil dan memiliki anak gitu ya, tanpa membuat anak Anda gitu atau pasangan Anda atau suami Anda itu terkena HIV positif. Itu semuanya bisa Z-Friends ya, di mana viral load-nya atau jumlah virusnya itu bisa ditekan ya. 3, 2, 1, yuk. Nah, bagaimanapun juga Z-Friends, ketika kamu ingin hidup sehat dengan HIV positif itu bisa banget. Misalnya dengan cara menekan jumlah virus yang ada. Itu caranya dengan kita disiplin ya, biasanya selama 6 bulan seperti yang saya sudah ceritakan tadi. 6 bulan itu Anda terus meminum ARV ya. Lalu nanti setelah 6 bulan rumah sakit biasanya puskesmas akan memberikan semacam surat referensi kepada rumah sakit tertentu yang Anda nggak usah bayar, di mana di rumah sakit itu Anda akan dilakukan tes viral load gitu ya, gratis, di mana dilihat jumlah virusnya. Nah, jumlah virus tertentu membuat Anda itu bisa kok memiliki anak dan memiliki keturunan.
Jadi semuanya ada jalan keluarnya. Nah, memberikan stigma, gosipin gitu ya, mengatakan hal-hal negatif terhadap mereka yang HIV/AIDS tidak akan membantu supaya pelayanan ini sampai gitu ya. Kadang-kadang pelayanan ini mudah diakses di mana-mana, tapi orang tidak mau mengaksesnya karena stigma sekali lagi. Jadi yuk kita berhenti memberikan stigma kepada mereka-mereka yang ODA atau orang dengan HIV/AIDS karena supaya layanan ini bisa terjangkau. Saya cuma mau mengingatkan ya, masih banyak orang yang menyalahkan LGBT saja gitu ya, ketika berhubungan dengan HIV/AIDS, katanya ini adalah dosa kutukan bagi mereka-mereka yang LGBT gitu ya. Sebenarnya di Indonesia angka penelitian si Friends bisa browsing sendiri, lihat deh angka terinfeksi HIV/AIDS yang paling tinggi di Indonesia adalah karena jarum suntik, dan kebanyakan yang terkena juga yang kedua adalah ibu rumah tangga. Apakah ibu rumah tangga menggunakan jarum suntik? Kelihatannya tidak ya, kalau misalnya dari angka-angka penelitian tersebut, di mana jarum suntik itu adalah adalah skor tersendiri yang cukup signifikan ternyata gitu ya, karena bertukarnya jarum suntik, jadi hati-hati gitu ya. Lalu yang kedua adalah ibu-ibu rumah tangga, di mana ternyata dia mendapatkan HIV adalah dari suami-suaminya. Nah gitu kan ya, ketika kita sudah melihat angka ini, berarti siapapun Anda ada kemungkinan bisa terkena HIV positif. Jadi karena ini adalah dari darah gitu ya, dari cairan kelamin gitu, makanya segala sesuatu yang berhubungan dengan ini tadi ya, darah, cairan kelamin dan sebagainya, sebaiknya Anda memeriksakan diri. Nggak ada salahnya kok, we cannot be too careful these days. Kita bisa memeriksakan diri kita ke puskesmas terdekat di daerah Anda, karena semua puskesmas di Indonesia sekali lagi sudah memiliki pelayanan yang inklusif untuk mengupdate kesehatan seksual kamu semua si Friends. So sekali lagi saya Zoya Amirin mengucapkan selamat Hari AIDS Sedunia. Yuk kita hilangkan stigma sehingga tidak ada lagi stigma di antara kita dan semua orang mau mengakses pelayanan yang inklusif untuk kesehatan seksual kamu. Bye si Friends.